Bagiku yang ditinggalkan begitu saja ketika dilahirkan dan diperlakukan semena-mena, tidak ada alasan lain untuk menyukai dunia ini. Aku membenci dunia ini dan tidak akan percaya pada siapapun. Tak peduli dengan apa yang mereka lakukan, aku akan selalu sendiri. Tapi semuanya berubah sejak 1 Januari 2020, di mana dunia ini telah berubah menjadi seperti sebuah game. Dongeon-dongeon mulai muncul dari berbagai belahan dunia, beserta monster-monster yang mulai menghancurkan kota. Akibatnya tidak sedikit dari orang-orang yang mati. Tapi bersamaan dengan hal itu, makhluk suci yang disebut dengan Nimbus muncul. Mereka memberi kekuatan khusus ke sebagian orang. Kekuatan itu disebut dengan authority. Dan orang-orang yang telah mendapatkan kekuatan itu disebut dengan player. Orang-orang pun mulai percaya bahwa dengan adanya pemilik kekuatan khusus itu, dunia ini dapat diselamatkan. Namun seiring berjalannya waktu, para pemilik kemampuan khusus mulai mengambil keuntungan dari kekacauan dan menggunakannya untuk keinginan pribadi. Di situasi yang semakin kacau itu, banyak orang yang mengira bahwa ini adalah akhir dari dunia. Tapi bagiku dunia ini sama seperti sebelumnya. Setidaknya sampai aku bertemu dengannya. Lee Si-jun, dia adalah salah satu dari 7 orang pertama yang mendapatkan kemampuan khusus. Seorang kesatria yang dipilih oleh prajurit cahaya suci dan merupakan player terkuat di dunia. Dia melindungi yang lemah dari monster tanpa bayaran sedikit pun. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan kawan dan orang yang bisa kupercaya. Tetapi pada saat kami tiba di pertarungan terakhir, Lee Si-jun dan teman wanitanya Park Shin-ye mengkhianatiku. Dan pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang harus aku percaya. Pada awal cerita, pada saat setelah Kim Woo-jin mati, dia tiba-tiba terbangun di sebuah truk. Ternyata Kim Woo-jin telah hidup kembali, tetapi dia kembali ke masa lalunya dengan ingatan di masa depan. Dia kembali di masa di mana dia baru mendapatkan kekuatan khusus dan menjadi seorang player. Tetapi pada kali ini ada yang sedikit berbeda dalam kebangkitannya sebagai seorang player. Yang mana pada kehidupan sebelumnya, Kim Woo-jin hanya mendapatkan satu job di awal kebangkitannya sebagai player. Tetapi pada kehidupan sekarang dia mendapatkan 3 pilihan job. Salah satunya adalah job Dark World Surrogate, yang mana job ini memiliki kemampuan dapat menggunakan berbagai macam kutukan dan racun, serta bisa membuat pasukan undead dengan bahan monster yang telah mati. Dengan kemampuan seperti itu, seorang player dapat menyelesaikan Dongeon sendirian. Jika Lee Si-jun dikenal dengan pahlawan kesatria suci, maka aku yang akan menjadi kegelapan yang akan menghancurkan pahlawan itu. Singkat cerita, Kim Woo-jin pun memilih job Dark World Surrogate. Dan setelah itu pada keesokan paginya, dia pergi mendaftar di Guild Phoenix. Jadi di antara semua guild yang ada di Korea, terdapat 2 guild besar, yaitu yang mana pada posisi pertama diduduki oleh Guild Meisa, yang terkenal baik dan semakin bersinar, di bawah perintah Master Guild yaitu Lee Si-jun. Dan kemudian di peringkat kedua ada Guild Phoenix, terkenal dengan reputasinya yang buruk, karena mereka mendapatkan banyak uang dan kekuasaan dari cara yang kotor. Jika di kehidupan sebelumnya Kim Woo-jin mendaftar di Guild Meisa untuk membantu Lee Si-jun, maka sekarang Kim Woo-jin mendaftar di Guild Phoenix untuk menghancurkan tujuan Lee Si-jun. Singkat cerita, petugas Guild Phoenix pun memberikan formulir pendaftaran dan syarat ketentuan Guild Phoenix. Ternyata setelah Woo-jin membaca syarat dan ketentuan dari Guild Phoenix, jumlah upah yang diperoleh dari setiap penaklukan Dongeon tidak akan cukup untuk membeli sebuah item. Tetapi Woo-jin tidak punya pilihan lain. Dia tetap harus masuk di guild ini untuk memulai rencana balas dendamnya. Setelah Woo-jin menerima syarat dan ketentuan dari Guild Phoenix,
Kini dia dites untuk membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki job Dark World Surrogate. Jin pun diminta untuk memilih beberapa lembar skill dan kemudian menyobeknya. Jika Jin benar-benar memiliki job itu, maka skill yang disobek akan menjadi miliknya. Dan di sana ada satu skill yang menarik perhatian Jin, yaitu skill Hemotoksin, yaitu skill yang mana dapat merubah darah pengguna menjadi racun. Sebuah skill yang sangat simpel tetapi sangat sulit untuk dilawan. Dan ketika level pengguna dari skill ini meningkat, maka kemampuan racunnya juga ikut meningkat. Tanpa basa-basi, Jin pun langsung memilih skill itu dan kemudian mendapatkannya. Kini petugas pendaftaran pun percaya bahwa Jin memiliki job Dark World Surrogate dan langsung menerima Jin dan kemudian memberikan misi pertama pada Jin berupa penaklukan Dongeon Gua Goblin dengan peringkat kesulitan E. Misi membunuh semua goblin yang ada di Dongeon. Dan Jin akan berangkat bersama 3 pemula sama seperti Jin dan 1 senior bernama Jusup. Dan setelah briefing Dongeon selesai, pada keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk memasuki Dongeon. Hai, kalian sudah datang ya? Hari ini perburuan pertama kami. Kami sangat bergantung pada Opa Jusup. Hah? Iya, tenang saja. Itu sudah jadi kewajibanku. Percayalah dan ikuti aku. Ngomong-ngomong, kapan anggota terakhir datang? Pria itu, di hari pertamanya dia terlambat. Pemuda ini butuh didisiplinkan. Benar, seharusnya dia bersyukur dapat diterima di party ini. Dan apa-apaan mobil jeleknya itu. Dilihat dari penampilannya, aku yakin dia sangat lemah. Lupakan dia, ayo kita pergi. Anggap saja kita sedang kekurangan anggota. Aku tidak mengenal mereka semua. Aku tidak akan peduli pada mereka di Dongeon nanti. Singkat cerita, mereka pun mulai memasuki Dongeon Gua Goblin. Dan ketika mereka sudah ada di dalam Dongeon, Jin pun langsung bergerak mencari informasi. Dilihat dari jejaknya, ada banyak goblin di sekitar sini. Hei, Kim Woo Jin, itu namamu kan? Kami akan membuat base camp. Bisakah kau melihat keadaan sekitar? Baik, akan kulakukan. Hahaha, ternyata dia mau pergi. Kini dia tidak akan menjadi beban tim kita. Kita tidak harus melindunginya lagi. Sudah kuduga, tidak perlu peduli pada mereka adalah keputusan yang tepat. Jin pun mulai bergerak mencari goblin untuk diburu dengan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh para goblin. Dan tiba-tiba 3 goblin muncul dan langsung menyerang Jin. Akhirnya, jika dulu aku bersembunyi dari goblin di lantai 7 Dongeon, tetapi sekarang mereka hanyalah kelinci percobaan untuk skill Hemotoksinku. Dia sudah terkena racun Hemotoksinku tetapi masih kuat melawan. Kurasa racun ini belum begitu kuat di levelku yang sekarang. Ki. Pola serangan goblin sangat mudah dibaca, jadi aku tidak kesulitan mengalahkan mereka. Tetapi jika aku berlama-lama, goblin lain akan terus datang, dan jumlah mereka akan semakin banyak. Aku akan menggunakan itu sekarang. Jin pun mengeluarkan item uniknya, yaitu Goblin Lord Whip, yang mana item ini dapat membuat goblin biasa ketakutan dan meningkatkan 10% serangan dasar dari pengguna item ini. Dan jika digunakan terhadap goblin akan meningkatkan serangan sebanyak 30%. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan Jusup dan teman-temannya sedang berjalan dengan penuh kewaspadaan untuk memburu goblin. Dan tiba-tiba, ternyata sekelompok goblin menyerang mereka secara tiba-tiba. Tidak, tolong. Apa yang kau lakukan? Jangan takut hanya karena beberapa goblin biasa ini. Jusup apa?
Justru benar-benar bisa diandalkan. Untung saja aku sudah menyiapkan pedang ini. Goblin mereka hanyalah sekumpulan makhluk lemah. Hah? Kenapa pedangku sulit dicabut dari goblin ini? Tidak! Tolong aku! Jangan diam saja! Sial, serang! Sedangkan di sisi lain, Jin berhasil mengalahkan banyak goblin. Ternyata mereka lebih lemah daripada yang aku kira. Dan hanya orang-orang bodoh yang melawan mereka dengan pedang besar. Hanya dengan cambuk ini saja sebenarnya sudah cukup. Jin pun terus mengalahkan goblin-goblin lainnya. Dan level Jin pun terus meningkat. Sehingga kini dia mendapatkan hadiah skill berupa Skeleton Disease. Yang mana skill ini dapat membuat penggunanya membangkitkan dan mengendalikan pasukan tengkorak dari musuh yang dikalahkannya. Skill Skeleton Disease pun telah didapatkan dengan batas 1 pasukan. Ini akan menghemat waktuku. Aku akan mencobanya. Jin pun langsung mencoba skill itu pada salah satu goblin yang telah dikalahkannya. Dan goblin itu bangkit dengan tubuh tengkorak dan mata dipenuhi cahaya kegelapan. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Untuk part 2-nya kita lanjut di next video. Thanks for watching, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.